Shalom Bapak Ibu, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Baiklah, sebelum kita akan melakukan aktivitas, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan juga merenungkannya melalui lentera anugerah GKI Sumut kelas 91. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan kasih setia-Mu kepada kami. Hingga di hari ini ya Tuhan, kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu sebagai penguatan dalam hidup kami, sebagai pedoman dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, berbahagialah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, siapakah di antara kita yang tidak merasa bangga, tidak merasa sukacita, tidak merasa berbahagia ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah? Saya sungguh berbahagia. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua hari ini, mari kita menyadari bahwa sebutan atau pernyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah ini menjadi satu prinsip karakter pegangan hidup orang percaya yang harus dipertahankan dan diimbangi dengan kehidupan sehari-hari yang menjadi teladan seperti Kristus. Sebenarnya dalam perikop ini penulis hendak mengingatkan kepada kita khususnya dalam ayat 1 supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang dikatakan sebagai anak-anak Allah ini betapa menyadari bahwa penyebutan anak-anak Allah itu hanya karena kasih dari Bapa. Jadi bukan karena kebaikan kita, kehebatan kita, rajinnya kita, taatnya kita, tetapi itu semua karena kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Maka Dia menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Penyebutan kita menjadi anak-anak Allah itu hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Dan pemahaman ini yang seharusnya mendorong kita sebagai anak-anak Allah untuk lebih mengasihi Allah dan siap mewujudkan kasih kepada Allah dengan menguduskan diri kita dari godaan berbuat dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, pemahaman ini mendorong kita untuk lebih mengasihi Allah dan mendorong kita untuk menjauhi diri dari godaan dosa. Ketika seseorang menyandang status sebagai anak-anak Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, maka ia harus siap mengenakan belas kasih Allah, kemurahan Allah, kerendahan hati, dan kelemah lembutan Allah yang diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa jika kita berada di dalam Dia atau tinggal di dalam Dia, maka teladan-teladan Kristus harus tampak dalam hidup kita. Ini merupakan satu sikap
yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kalau tadi di awal saya mempertanyakan, siapakah di antara kita yang tidak bangga menjadi anak-anak Allah? Atau siapa yang tidak berbahagia, siapa yang tidak sukacita? Tentu saja tidak ada. Karena anugerah sebagai anak-anak Allah itu diberikan kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang menjadi manusia yang memberikan hidup kekal bagi kita. Namun Bapak Ibu, permintaan untuk menjauhi diri dari dosa ini menjadi sebuah karakter yang harus dihidupi sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, pernyataan sebagai anak-anak Allah itu hanya karena kasih karunia dari Allah Bapa. Dan itu semua membuat kita harus hidup dalam kekudusan, dalam belas kasih, kelemah lembutan, dan keteladanan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah tidak akan mengalami penderitaan, masalah, sakit penyakit, pergumulan, atau segala sesuatu yang membuat kita bersedih? Tentu saja jawabannya tidak. Semuanya itu akan ada dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka segala penderitaan akan ada selama kita masih hidup di dunia akibat dosa yang sudah ada sejak turun-temurun. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, kalau kita menilik sedikit dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, jangankan kita manusia berdosa, Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak tunggal Allah, dia juga mengalami penderitaan, dia juga mengalami banyak pergumulan, bahkan dia mengalami sakit yang begitu luar biasa karena dia ditolak, dicaci maki, tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan dia mati di kayu salib sebagai orang yang hina. Bagi dunia yang tidak mengenal dia, maka itu adalah hukuman yang pantas bagi Yesus yang dikatakan mereka mengaku sebagai anak Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau Tuhan Yesus sendiri juga sudah menderita, maka tentu saja kita sangat layak menderita akibat dosa yang selalu kita perbuat, yang selalu ada dalam diri kita. Maka jangan menyesali kehidupan ini, tetapi mari berkomitmen. Dosa yang sudah ada, dosa yang sudah pernah terjadi, jangan lagi dilakukan untuk ke depan. Jangan lagi diulang berkali-kali jatuh dalam lubang yang sama. Tetapi bertobatlah, karena kita sebagai anak-anak Allah sudah dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, meskipun syarat penderitaan, sakit penyakit, masalah yang tak kunjung selesai, pergumulan yang begitu berat kita rasakan, jangan menyerah. Mari semuanya kita hadapi dengan berbesar hati, dengan selalu meminta kekuatan kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri juga demikian. Dengan taat dan setia, dia melewati segala proses dengan tetap menyerahkan kehendak Allah di dalam dirinya. Dengan tetap menyatakan apa yang dimau atau dikehendaki Bapa terhadap dirinya. Maka demikian juga kepada kita. Hidup sebagai anak-anak Allah bukan berarti tanpa masalah, tetapi justru sebaliknya. Di saat kita akan menegakkan kebenaran Kristus dan menyatakan kebenaran Kristus, maka masalah dan tantangan hidup akan selalu ada, bahkan akan banyak kita hadapi ke depan. Baik itu di dalam keluarga, kita juga memiliki persoalan kehidupan. Baik itu di dunia pekerjaan, kita juga akan mengalami banyak tantangan.
baik itu dari segi kesehatan, semuanya akan ada tantangannya. Untuk itu, mari sebagai anak-anak Allah, kita memiliki jati diri sebagai orang-orang pilihan yang harus menegakkan kebenaran Kristus, menjadi teladan dimanapun kita berada, dan terutama menyadari bahwa gelar sebagai anak-anak Allah itu ada pada diri kita dan harus kita imbangi dengan sikap yang benar, dengan karakter hidup yang benar. Sekali lagi, hidup sebagai anak-anak Allah menjadi jati diri bagi kita, supaya Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalamnya. Dan dengan demikian, kita akan dapat menghadapi setiap tantangan yang ada, karena kita tidak terpisahkan dari Allah Bapa kita sendiri. Kita tidak terpisahkan dari pribadi yang membuat kita kuat dan mampu menghadapi setiap masalah sampai pada hari ini. Maka Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan berputus asa, dan juga jangan berkecil hati. Jika kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan, ingatlah bahwa anak-anak Allah akan selalu ada bersama dengan Dia, akan selalu dikuatkan dan dimampukan, karena Allah Bapa tidak akan membiarkan kita terjatuh, bahkan sampai tergeletak. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari sama-sama kita berjuang dalam kehidupan ini untuk menyatakan yang benar, untuk menyatakan kelas kasih Kristus, untuk menyatakan kelemah lembutan dan teladan Kristus sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur bahwa sebagai anak-anak Allah, kami menyadari hidup kami bukanlah tanpa masalah, tetapi kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memilih kami dan Engkau telah berbelas kasihan kepada kami, sehingga karena kasih-Mu itulah kami menjadi anak-anak Allah yang selalu dikuatkan, yang selalu dibimbing dan dituntun menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami mau berjuang dalam kehidupan kami untuk tetap setia pada jalan Tuhan, jauh dari perbuatan dosa, dan selalu menjaga kekudusan diri kami ya Tuhan. Kami tidak mau saling menghakimi, kami tidak mau saling menjatuhkan, tetapi kami mau saling membangun dan memperlengkapi sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan kami, melalui kesaksian hidup kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, maka kami akan selalu berbahagia di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Bapa selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama-Mu yang selalu mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, inilah kiranya yang akan menyertai kehidupan jemaat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, Klasis Medan 1.